Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bagaimana kamu bisa menyangkal perkataan Yesus ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. 2 kali Yesus menanyakan pertanyaan ini saat bersama murid-muridnya. Pertanyaan Yesus yang pertama, kata orang, siapakah anak manusia itu? Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Matius menulis Injil lebih ditujukan untuk pembaca orang Yahudi guna memperkenalkan Yesus sebagai Mesias kepada mereka. Ngobrol santai Yesus dan murid-murid ini terjadi di wilayah Kaisarea Filipi. Latar belakang ini penting karena Kaisarea Filipi dikenal akan penyembahan pagannya berhala, sehingga pertanyaan Yesus tentang identitasnya menjadi semakin jelas dan penting. Yesus ingin menunjukkan perannya sebagai guru yang membimbing murid-muridnya menuju pemahaman yang lebih mendalam untuk mengenal Dia melalui penyelidikan, tidak pemaksaan. Inilah keindahan menjadi orang Kristen. Kita disarankan menyelidiki Dia, mempelajari Dia, dan mengenal Dia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Paulus juga ikut menuliskan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Pertanyaan Yesus kepada murid-murid, siapakah aku ini, adalah bukti Dia Tuhan yang lemah lembut, yang menyarankan orang untuk mencari agar orang itu dituntun oleh hikmat dan wahyu kebenaran. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Pertanyaan Yesus yang kedua, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini dilatar belakangi oleh berbagai pendapat tentang Yesus, termasuk mereka yang memandangnya sebagai seorang nabi atau guru. Yesus mengajak para murid untuk memahami keyakinan mereka tentang dirinya yang adalah guru dan Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi sebagai penggenapan nubuat-nubuat perjanjian lama yang telah dinantikan oleh orang Israel. Pertanyaan siapakah aku ini terus bergema sampai saat ini, memicu berbagai perdebatan, membuat banyak perbedaan. Perkataan Yesus berikut ini memberitahu kita kenapa orang Yahudi tidak bisa tahu bahwa Dia adalah Mesias, karena Allah tidak menyingkapkan ke semua orang. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Batu sandungan dan batu penjuru. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Yesus tahu pertanyaannya akan menjadi batu sandungan bagi orang yang tak percaya, tetapi menjadi batu penjuru bagi orang yang percaya. Sulit bagi orang Yahudi menerima kenyataan bahwa Mesias yang telah lama mereka nantikan adalah seorang tukang kayu sederhana dari Nazaret. Walaupun tukang kayu itu membuat mukjizat demi mukjizat, tetap mereka tidak percaya. Mata hati mereka telah dibutakan, kesombongan menguasai jiwa mereka. Membunuh Yesus adalah hawa nafsu mereka. Siapa di balik hasrat untuk membunuh itu? Nah, setelah pernyataan Petrus akan imannya ini, iblis tidak henti-hentinya membuntuti Petrus. Iblis mempengaruhi pikiran Petrus, berusaha menyimpangkan Yesus dari tugas dan tujuannya. Ia berusaha membuat Yesus tersandung dari jalannya menuju salib. Itu sebabnya Yesus pernah membentak iblis yang menguasai pikiran Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Iblis juga datang menggoncang iman Petrus di perjamuan makan malam sebelum penyaliban Yesus. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ditambah Petrus jatuh 3 kali sebelum ayam berkokok. Tepat seperti yang disampaikan Yesus sebelum penyalipannya. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan.